Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Helmi. Nama saya Istiqomah. Saya Dava Rizky Salsabila. Saya Kartika Marito Harahap. Dan saya Leni Wulandari. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan analisis keseimbangan pasar. Yang pertama-tama, alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya makalah ini dapat kami selesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Makalah ini berisi tentang penjualan dan penggunaan kurva IS, kurva LM, dan keseimbangan pasar, dagang, dan uang, disertai dengan kurva penyusunnya. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kurniawan Pambudi Utomo, SIMM, selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi makro, yang telah memberikan kami kesempatan dan kepercayaannya kepada kami untuk membuat dan menyelesaikan makalah ini, sehingga kami memperoleh banyak ilmu, informasi, dan pengetahuan selama kami membuat makalah ini. Tidak lupa kepada seluruh teman-teman saya dan teman rekan kami yang membantu penyelesaian makalah ini, baik berupa bantuan moral dan material. Baik, kita menuju ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Nah, di latar belakang sini itu dijelaskan bahwa kegiatan konsumsi pada pokoknya dideterminasi oleh pendapatan. Ketika pendapatan itu bertambah, maka konsumsi akan ikut bertambah, sehingga permintaan total dapat diperoleh. Nah, sedangkan penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga itu naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau malah makin sedikit. Dan yang kedua yaitu tujuan penulisan. Apa aja sih tujuan penulisannya? Nah, di sini ada 3 tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pasar barang dan jasa. Dan yang kedua, untuk mengetahui pasar uang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keseimbangan antara pasar dagang dan antara pasar uang. Itulah tujuan penulisannya. Bab 2, pembahasan. Pasar barang jasa atau kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang memproduksikan semua barang dan jasa oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang dimana permintaan pasar barang merupakan semua permintaan barang jasa di dalam negeri. Kurva IS ditunjukkan oleh grafik kurva yang mencakup titik-titik di mana investasi berada pada suku bunga tertentu, dengan setara dengan tabungan dan keluaran. Kurva IS memiliki keseimbangan negatif karena kenaikan suku bunga akan menurunkan pengeluaran investasi yang direncanakan, dan karenanya juga menurunkan permintaan agraria termasuk mengurangi keseimbangan pendapatan. Penurunan derivasi kurva IS. Ada grafik yang menjelaskan tentang kurva IS, antara lain 1. Inverted A, 2. Interesting rate, yang menjelaskan aktual ekspeditur, planet ekspeditur, garis miring 0 derajat ke Y, Y1, Y2, I1, I2, yang di dalamnya ada incoming output, interesting rate, sama infamous. Pasar uang atau kurva LM. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Keseimbangan pasar uang merupakan keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang secara grafis. Keseimbangan pasar uang dan modal dinyatakan dengan kurva LM. Kurva LM merupakan garis yang memperlihatkan berbagai kombinasi suku bunga dan arus pendapatan yang menciptakan keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang dan pasar modal dikaitkan dengan nilai money demand atau money supply atau L sama dengan MS. Next point, keseimbangan antara pasar barang dengan pasar uang. Analisis ISLM menunjukkan bagaimana terjadinya interaksi antara sektor real dengan sektor keuangan dalam hal menentukan keseimbangan perekonomian. Dalam analisis ini bertujuan untuk menemukan strategi pengendalian antara sektor real dengan sektor keuangan dalam hal pendapatan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam grafik tersebut, dalam grafik, titik M merupakan equilibrium, yakni pada saat aktual ekspenditur setara dengan
plan net expenditure, dan pada saat demand for real money balance setara dengan money supply. Kesimpulan, pasar barang adalah segala sesuatu pasar yang memproduksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat berharga dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang yang dapat disalurkan melalui perbankan. Kesimpulan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang ada dalam pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadilah transaksi. Proses tercapainya keseimbangan. Proses terjadinya awal proses keseimbangan dapat berasal dari sisi mana saja, baik dari sektor permintaan maupun penawaran. Contohnya, proses awal berasal dari permintaan. Permintaan tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasokan akan menyebabkan adanya kelangkaan. Namun, menurut hukum kelangkaan, suatu hal yang langka maka akan meningkatkan harga barang tersebut. Sekianlah penjelasan dari kami semua. Adapun saran dari kami berdasarkan penjelasan tersebut, untuk menghindari ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor real, maka dalam pasar barang dan uang diperlakukan bunga dan motif transaksi ataupun berjaga-jaga. Sekianlah penjelasan dari kami semua. Akhir kata, kami minta maaf sebesar-besarnya kepada pihak pembaca maupun pengoreksi jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.